Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Hari ini kalau udah makan bisa fokus belajar ya? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Oke, langsung buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi selamat siang. Selamat siang, Bu. Mana semangatnya? Siang, luar biasa, tetap semangat. Oke, mulai ya. Selamat siang. Siang, Luar biasa, tetap semangat. Oke, selanjutnya kita tadi mau berdoa ya. Berdoanya kita sambil nyanyi mau? Mau. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, aku siap berdoa. Yuk bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah berdoa. Nah, untuk selanjutnya lihat kanan kirinya. Apakah ada bangku yang kosong? Tidak. Masuk semua. Masuk. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk dalam materi hari ini, ayo duduknya dirapikan terlebih dahulu. Oke, sudah siap? Sudah. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Materinya apa? Belum tahu. Kemarin belajar teks deskripsi. Nah, selanjutnya ini hampir mirip. Kita akan belajar teks juga. Nah, kira-kira teks apa? Ada yang tahu? Narasi. Oke, sebenarnya Basra sudah belajar ya di rumah. Sudah baca-baca buku? Baik. Yang lainnya sudah baca belum? Belum. Lain kali kalau misal mau pembelajaran bisa dibaca terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, sip. Nah, kita ini di negara mana? Indonesia. Indonesia. Kalian cinta nggak dengan tanah Indonesia? Cinta. Biar menambah rasa cinta dan juga rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu nasional. Yuk, sambil duduk yuk. Ibu Indonesia. Oke, duduk. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks narasi. Nah, kenapa kita harus mempelajari teks narasi? Yang pertama, itu agar kalian bisa menganalisis informasi terkait teks narasi. Jadi ketika membaca, kalian itu bisa mengerti informasi apa yang ingin disampaikan dari teks narasi. Yang kedua, bisa menyajikan hasil analisis berupa unsur-unsur teks narasi. Jadi teks narasi itu seperti teks-teks yang lain kayak deskripsi, berita dan sebagainya punya unsur-unsur. Jadi kalian itu tahu unsur-unsur dari teks narasi itu seperti apa dan mau menyajikan itu seperti apa. Oke, kemudian yang ketiga itu membiasakan pemulihan terhadap kesehatan tubuh dengan membiasakan diri minum air putih yang cukup dengan tepat. Jadi kita juga menjaga kesehatan, nggak boleh sakit. Soal lagi modelnya cerdas cermat. Dikit, oke, sedikit tahu banyak. Tahu nggak yang tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan.
kayak tadi yang kanan itu yang sehat, terus yang kiri itu yang sakit. Nah, dari tadi penjelasan atau permasalahan yang ibu punya tadi, kira-kira anak-anak sudah mengerti belum teks narasi itu apa? Belum. Oke, ibu punya sedikit masalah. Misalkan di suatu pembelajaran itu ada cerita terkait petualangan. Ada waktu siang, tersisanya waktu sore. Terus hutannya waktu malam. Nah, biasanya kalau misal siang, sore, malam ini namanya apa? Waktu. Jadi kalau misal ceritanya rumput kayak gitu, berarti ceritanya berkaitan dengan waktu. Oke, sampai sini sudah jadi paham? Alhamdulillah. Selanjutnya, nah di sini tujuan atau fungsi teks narasi sendiri sebenarnya untuk memberikan informasi, menambah pengetahuan, menyediakan hiburan bagi pembelajarannya. Misal kalian setiap malam mau tidur dibacain cerita, itu kalian senang nggak? Apa? Iya, Minda tadi maksud menyediakan hiburan. Kalau misal di dalam cerita itu mengandung seperti kamu nggak boleh marah-marah, kalau marah-marah itu seperti ini, berarti maksudnya menambah pengetahuan. Begitu. Nah, misalkan di dalam cerita itu dulu dinosaurus itu badannya besar sekali. Nah, itu maksudnya kemana? Memberi informasi. Betul. Nah, ciri-ciri dari teks narasi itu bersih tentang cerita, kisah, peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa yang naratif. Kemudian cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Jadi dari awal itu nanti gimana sampai akhirnya nanti gimana. Kalau tadi yang diceritakan tentang banana itu sudah sampai akhir belum ceritanya? Belum. Berarti bisa dikatakan teks narasi atau bukan? Belum bisa dikatakan sebagai teks narasi. Kemudian yang ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Tadi konfliknya yang diceritakan kan nggak bisa pulang. Kemudian memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Nah, tadi ada latar tempatnya enggak? Ada. Apa? Bukan. Betul. Selain latar tempat ada latar waktu. Tadi apa aja? Siang, sore, malam. Oke, betul. Benar-benar. Nah, struktur teks narasi itu harus komplit, ada orientasi atau amangan, kemudian kombinasi, resolusi, ataupun udah. Nah, unsur-unsurnya seperti tadi yang sudah dijelaskan itu ada yang baca gambarnya ada tema, latar, alur, tokoh, sudut pandang. Misal tadi dari ceritanya itu tokohnya namanya siapa aja? Gita, Selma, Sofia, Nisa. Oke, kemudian sudut pandangnya tadi kan itu menceritakan keseluruhan dari sudut pandangnya dari orang berbeda. Betul. Dia memberikan pemahaman dengan kalian. Ibu ada LKS atau lembar kerja murid. Nah, sebelumnya ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Kerjakan ya sesuai dengan yang ada di sini. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKM-nya? Sudah. Sekarang seperti pertemuan selanjutnya, ibu mau kalian maju dan membacakan hasil dari tugas kalian. Kira-kira siapa yang maju? Saya. Oke, semangat sekali, boleh. Ini yang bisa kami sampaikan. Jika teman-teman bertanya boleh. Teman-teman yang bertanya? Tidak.
Oke.